Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Khalifah atau santri Padepokan Khalifah yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa pula kita selalu berselawat, berzikir dimanapun, dalam posisi apapun kita, maka selalu ingatlah kepada Allah. Dalam kupasan kajian kali ini yaitu mengkaji diri dalam sebuah musibah. Jadi apabila kita dalam keadaan musibah, baik itu dalam keadaan susah ekonomi ataupun dalam keadaan kita ditempa musibah sebuah penyakit, maka yang pertama kali kita ingat yaitu menikmati sebuah penyakit yang datangnya dari Allah. Senantiasa penyakit itu terkadang hanyalah sebuah ujian untuk mengetes keimanan kita. Apa yang akan kita perbuat? Yaitu pertama, langkah pertama yaitu mengkaji diri. Apa yang terjadi sehingga kita diberi oleh Allah teguran sebuah penyakit. Jadi sering saya katakan, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah hasil dari perbuatan diri kita sendiri, baik yang sekarang ataupun di masa lalu. Jadi harus kita ketahui dampak-dampak perbuatan masa lalu. Walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah, tetapi karma tetap berjalan sampai kita mendapatkan karma tersebut. Maka apabila kita menghadapi dengan ikhlas, maka itu hanya cobaan yang diberi Allah, maka kenikmatan yang akan kita dapat ketika kita telah melampaui ujian tersebut. Tapi ketika kita merasa keikhlasan kita tidak menikmati itu, merasa menyalahkan Allah bahwasannya tidak adil, maka itu akan menjadi petaka atau ajab untuk diri kita. Maka akan sia-sia. Maka banyak seorang ustadz mengatakan, apabila kita ditimpa penyakit lebih dari 3 hari atau 1 minggu, maka penyakit kita akan dihapus, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah apabila kita ikhlas menghadapi cobaan tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak ikhlas, maka katakanlah, maka pertama langkahnya itu kajilah diri kita. Maka kita resapi diri kita, apa kesalahan kita. Ketika kita sadar dengan kesalahan kita, maka cobaan itu akan menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Jadi perjalanan hidup saya, orang sakit gigi 1 hari saja sudah ampun. Saya lebih dari 2 bulan saya merasakan penyakit sakit gigi saya. Tapi saya nikmati, saya kaji apa yang menyebabkan sakit gigi ini. Saya nikmati, saya telusuri, saya jadikan sebuah eksperimen. Kita sebagai jamaah Khalifah yang selalu dalam cenderung pengobatan dunia spiritual, maka apapun yang terjadi pada diri kita, jadikan sebuah eksperimen untuk diri kita. Hitung-hitung untuk menambah suatu pengetahuan. Jadi ilmu yang dipelajari di Khalifah ini adalah ilmu pengobatan. Terutama yang diutamakan adalah diri kita sendiri, baru keluarga, orang lain terakhir. Jangan kita nolong orang lain, kita bisa, tapi nolong diri kita tidak bisa. Jadi diingat, apabila diri kita sakit,
diambil hikmah, nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Ketika kita diberi oleh Allah cobaan, ujian, kita nikmati, kita jadikan eksperimen. Yang pertama, kita mengkaji diri kita. Yang kedua, jadikan eksperimen dalam pengobatan. Jadi dapat dua manfaat walaupun kita sakit. Jangan sia-siakan. Ketika kita contoh, saya kasih contoh. Ketika saya diberi cobaan oleh Allah, yaitu sakit gigi, gusinya bengkak. Apa yang terdapat dalam benak saya? Yang pertama, saya kaji. Mungkin ini kesalahan saya. Mungkin saya makan makanan yang saya anggap cobaan. Yang kedua, saya jadikan eksperimen. Saya terapi saraf. Bagian mana yang terasa nikmat, terasa nyaman ketika saraf orang sakit gigi. Yang kedua, saya tarik dengan kekuatan, dengan suatu ilmu pernapas. Sudah ada dapat 3. Yang pertama, kita kaji diri kita. Yang kedua, jadikan eksperimen, yaitu pijat saraf, refleksi bagian mana saraf gigi ini tadi, kita pelajari, kita kaji. Yang ketiga, kita menggunakan kekuatan sugesti pikiran untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kita dapat manfaat walaupun kita sakit. Dan akhirnya alhamdulillah, ketika ada orang berobat, ketika orang datang minta pertolongan, ketika sakit gigi, kita sudah tahu mana yang perlu kita jaga, mana yang perlu kita kerjakan. Jadi seperti itu. Apapun yang ada pada diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, maka kita nikmatilah cobaan tersebut. Ketika kita tidak nikmati, kita mengkaji, maka kita otomatis kita akan berubah. Kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu arahan dari saya bagi seluruh jamaah Khalifah Ma'rifatullah, yaitu murid-murid Padepokan atau santri Padepokan Khalifah. Gunakan ilmu kita. Apa yang saya ajarkan kepada kalian, gunakan untuk diri kita, terutama diri kita dulu, barulah orang lain. Keluarga, diri kita keluarga. Kita asah keilmuan kalian, keilmuan kita dalam mengasahnya, yaitu pada diri kita sendiri. Jadi ilmu khalifah ini kalau tidak dikaji, tidak akan tahu, tidak akan bisa. Jadi ilmu khalifah adalah ilmu kaji yang meliputi 4 kaji. Kaji asma, kaji ilmu, kaji diri, kaji Tuhan. Jadi sudah diperlengkap, insya Allah, dengan kita belajar ikhtiar, rendah hati, insya Allah jalan selalu diberi oleh Allah, jalan yang lurus dan petunjuk dan hidayahnya. Ya, mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.